kemarin yang ibadah di sini. Minta maaf Ibu. Rekam. Orang semua lapor ke Silakan lapor, silakan. Pergi lapor pasal apa saja, silakan. Jangan ibadah di sini. So bilang kok bang ada kalamarin. Kita sudah bilang kalau rasa keberatan ini kita lapor. Dedi telepon Pak Om kuda sekarang. So bilang kalamarin. Jangan ada kegiatan ibadah dulu di atas. Oke, cek kau ini. Tahu tak siapa kamu? Kamu tuh balapur jadi karena orang ada pemerintah berkendara. Iya, orang ada pemerintah lagi. Balapur ada pemerintah. Gitu orang kan punya pemerintah. Tahu kamu ini dia orang apa dah? Iya, orang berpemerintah kan sama-sama. Orang apa? Kamu datang sini, kau datang ibadah di sini. Coba ada undang-undang nomor berapa yang orang yang mau datang di sini? Pokoknya jangan ibadah di sini. Nanti dia orang mau kenapa di pemerintah? Ini sebenarnya rumah atau gereja? Hah? Tempat ibadah. Oh, berarti ada gereja di sana? Tempat Gereja. ibadah saja, tempat ibadah. Siapa yang Om Uto bilang ini rumah? Siapa ini dia? Siapa rumah? Ada kamar. Ada kamar ya? Aduh, jangan muka lupa. Orang undang anak-anak kalau bilang ada kamar. Orang ada komplain ini tuh sebelum tolong ada komplain yang ada kamar ini. Berarti dia. ada ibu-ibu yang komplain. Orang ada komplain ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja kau kirim saja. Teleponnya Ada langsung. dari- Telepon langsung Pak Polda. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Iya. Orang juga sudah minta izin. Oke. Yang enggak. Silakan pergi lapor ke kita nih. Kita minta ke kami. Ya pokoknya ini ada ibadah hari. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali intoleransi yang terjadi atau pelarangan ibadah lagi terjadi di Indonesia. Tapi yang uniknya ini malah terjadi di Sulawesi. Kan Sulawesi itu banyak banget ya orang Kristennya, mayoritas Kristen gitu. Tapi kenapa bisa terjadi yang namanya intoleransi? Kita langsung aja nonton videonya supaya kita paham apa yang terjadi. Asal bilang kalamarin yang ibadah di sini. Minta maaf Ibu. Rekam. Orang semua lapor ke Silakan lapor, silakan. Pergi lapor pasal apa saja, silakan. Jangan ibadah di sini. So bilang kok bang ada kalamarin. Kita sudah bilang kalau rasa keberatan ini kita lapor. Dedi telepon Pak Om kuda sekarang. Ada ini negara So bilang kalamarin. Jangan ada kegiatan ibadah dulu di atas. Oke, cek kau ini. Tahu tak siapa kamu? Kamu tuh balapur jadi karena orang ada pemerintah berkendara. Iya, orang ada pemerintah lagi. Balapur ada pemerintah. Gitu orang kan punya pemerintah. Tahu kamu ini dia orang apa dah? Iya, orang berpemerintah kan sama-sama. Orang apa? Kamu datang sini, kau datang ibadah di sini. Coba ada undang-undang nomor berapa yang orang yang mau datang di sini? Pokoknya jangan ibadah di sini. Nanti dia orang mau kenapa di pemerintah? Ini sebenarnya rumah atau gereja? Hah? Tempat ibadah. Oh, berarti ada gereja di sana? Tempat Gereja. ibadah saja, tempat ibadah. Siapa yang Om Uto bilang ini rumah? Siapa ini dia? Siapa rumah? Ada kamar. Ada kamar ya? Aduh, jangan muka lupa. Orang undang anak-anak kalau bilang ada kamar. Sebelum orang ada komplain ini tuh sebelum tolong ada komplain yang ada kamar ini Berarti dia. ada ibu-ibu yang komplain. Orang ada komplain ini dia. Baru ada kamar. Nanti rekam saja kau kirim saja. Teleponnya Ada langsung. dari- Telepon langsung Pak Polda. Jadi jangan ada kegiatan ibadah di sini. Jangan ada kegiatan ibadah di sini. Iya. Orang juga sudah minta izin. Oke. Yang enggak. Silakan pergi lapor ke kita nih. Kita minta ke kami. Ya pokoknya ini ada ibadah hari. Jadi setelah kita lihat ya, kita tahu bagaimana dia larang ibadah dan ngamuk-ngamuk. Mukanya itu ngeri banget guys. Ada beberapa catatan yang saya mau sampaikan hari ini mengenai video ini. Dan ini juga sudah di-up ya sama Brigita Hillary. Kalau nggak salah dia anggota dewan yang masih muda berasal dari Manado. Sudah di-up dan dia mengatakan jangan ada intoleransi di Sulawesi. Jadi bahaya banget memang ya. Kita tahu Sulawesi banyak Kristen lah, tapi kenapa kok malah terjadi hal kayak gitu?
Saya tadi sambil nonton, saya ada catat beberapa hal di sini ya. Yang pertama, dia mengatakan jangan ada ibadah. Nah, dasar apa Anda melarang itu beribadah? Dan dikatakan kalian orang mana? Bukan orang sini kok ibadah di sini. Bu, orang beribadah itu dimanapun sebenarnya nggak masalah. Ibu punya teman-teman juga beribadah di tengah-tengah jalan. Orang lagi naik motor, naik mobil tengah jalan. Ada yang beribadah dan mengganggu lalu lintas dan banyak hal lainnya. Ini udah ibadah di tempat yang sepi, yang jauh dari perkampungan masih dilarang. Ibu sebenarnya takut apa? Coba kalau power of emak-emak ibu itu bawa aja ke tempat-tempat maksiat kan lebih berguna begitu. Ada perjudian, ibu marah-marah itu jangan judi kan, jangan, karena itu kan merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah ini orang beribadah rugi apa? Kemudian dilarang-larang marah-marah kayak udah ngelabrak namanya selingkuhan suami. Kan ngeri banget tuh. Yang kedua, dia mengatakan rumah atau tempat ibadah. Jadi ibu harus tahu bahwa ibadah itu ada banyak jenis ya. Yang pertama bisa jadi ada ibadah yang dalam gedung gereja. Oke. Tapi yang kedua itu ada ibadah di rumah-rumah. Kayak gereja saya ada ibadah rumah tangga. Berarti ketika ada ibadah rumah tangga, kami jemaat akan pergi ke rumah ibu itu, kemudian kami mengadakan ibadah di situ. Nah, jadi tidak melulu ibadah itu dalam gereja. Ibu pun kan seperti itu, ibadah bisa di rumah, ya kan? Dan bisa juga ibadah di masjid. Jadi apa masalahnya dengan hal itu? Jadi kalau mengatakan kalian ini ibadah ini sebenarnya rumah atau gereja, ya nggak perlulah marah-marah kayak gitu. Cukup Anda melakukan sesuatu yang benar aja, dukung orang ibadah, berdukung supaya mereka nggak jahat, nggak nyuri-nyuri uang, karena bagaimana nanti pendeta akan tegur-tegur mereka. Yang saya tandai juga dalam catatan saya ini, Bu, mukanya ngeri banget waktu ibu marah, ngeri kayak lagi ditagih utang gitu. Ya, tapi sampai sini saya menyuarakan ini sebenarnya supaya kalian, pemerintah yang ada di Sulawesi, dengarlah itu. Tolonglah mereka yang saat ini sedang mengalami ketidakberdayaan, tidak diizinkan ibadah. Di Jawa udah banyak yang mengalami hal demikian. Masa di Sulawesi juga seperti itu? Jangan sampai hal kayak gini juga terjadi nanti di Papua. Iya kan? Di NTT. Nah, itu kan mengerikan gitu. Orang di tempat mayoritas dilarang-larang untuk ibadah. Jadi itu saja dari saya, pembahasan saya. Mudah-mudahan ini juga ya membuka wawasan kita supaya kita nggak semena-mena melarang orang ibadah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.